Halo teman-teman, kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai ANFIS atau Adaptive Neuron Fuzzy Inference System atau perpaduan kecerdasan logika, fusi, dan jaringan saraf tiruan. Next. Lalu di sini akan saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada Bayu Abrar Abdahu dengan MPM terakhir 141. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Rofi Fadilah dengan MPM terakhir 145. Lalu yang terakhir ada Torik Rido Nugroho dengan MPM terakhir 345. Maksudnya. Lalu di sini pembahasannya mengenai apa itu ANFIS yang diperkenalkan oleh C.R. Jang pada tahun 1993. ANFIS itu menggabungkan fuzzy logic dan neural network untuk membuat model yang mampu menangani hubungan kompleks antara input dan output, khususnya pada data yang tidak pasti, tidak presisi, atau non-linear. Jika fuzzy logic itu memodelkan sistem dalam istilah linguistik bisa rendah, sedang, ataupun tinggi, memungkinkan aturan if-then yang fleksibel dan intuitif cocok untuk sistem yang melibatkan ketidakpastian. Kalau neural network itu mengoptimalkan parameter secara optimasi berdasarkan data, memungkinkan aturan if-then yang fleksibel dan intuitif, cocok untuk sistem yang melibatkan ketidakpastian. Next. Lalu, mengapa sih milih ANFIS? Jadi kalau misalnya fuzzy logic saja, itu butuh pakar untuk membuat aturan dan tidak bisa belajar sendiri. Kalau misalnya neural network saja, dia itu sulit diinterpretasikan atau black box dan juga tidak pakai pengetahuan linguistik. Kalau misalnya menggunakan ANFIS, itu belajar dari data plus bisa dijelaskan, lalu memiliki kombinasi terbaik keduanya. Lalu, kesimpulannya, ANFIS adalah metode pemodelan berbasis data dan logika fusi yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah aproksimasi, fungsi, kontrol, berbasis aturan, klasifikasi, dan pengenalan pola. Nextnya. Lalu di sini arsitektur ANFIS. Jadi ANFIS di sini terdiri dari 5 layer. Yang pertama adalah fusifikasi, yaitu mengubah input CRISP menjadi nilai fusi atau derajat keanggotaan. Lalu yang kedua ada rules, menghitung kekuatan tiap aturan fusi atau produk dari derajat keanggotaan. Lalu layer ketiga ada normalisasi atau menormalkan bobot setiap aturan. Yang keempat ada defusifikasi atau menghitung output tiap aturan atau konsekuen. Lalu yang terakhir ada output, menjumlahkan semua output menjadi nilai akhir. Nah, di sini adalah visualnya dari arsitektur ANFIS, yaitu di mana X dan Y itu sebagai input, lalu dilanjutkan melakukan fusifikasi pada layer, yang kedua melakukan rule layer, yang ketiga ada normalization layer, yang keempat ada diffusification layer, dan yang kelima itu summation atau menjumlahkan semua output menjadi satu dan hasil finalnya ada di F ini untuk hasil semuanya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, em, saya Bayu Abrar dengan NPM terakhir 141 akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini kita akan membahas algoritma pembelajaran. Pada ANFIS, ANFIS itu menggunakan algoritma hybrid, algoritma ordinary least square atau OLS untuk memperbarui koefisien fungsi output dan
algoritma error backpropagation untuk memperbarui parameter fungsi keanggotaan. Training yang dilakukan Anvis ini dengan forward pass dan backward pass. Untuk basis model sendiri, Anvis menggunakan Takagi Sugeno Fuzzy Inverse System yang dipilih karena output berupa fungsi linear dari input sehingga lebih efisien untuk dioptimasi secara numerik. Lalu untuk alurnya dimulai dari input data, lalu menggunakan forward pass dan OLS untuk menghitung koefisien output, lalu outputnya akan eh, menghasilkan error, lalu dilanjut ke backward pass, error, backdrop, ini untuk memperbarui fungsi keanggotaan, lalu ulangi hingga convergent. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ANFI sendiri, kelebihannya adalah dapat belajar dari data adaptif, hasilnya bisa diinterpretasi secara linguistik, lalu cocok untuk data nonlinear dan tidak pasti, dan tidak perlu model matematika yang presisi. Untuk kekurangannya sendiri, ada kompleksitas meningkat drastis jika variabel input banyak atau curse of dimensionality. Lalu ada butuh data training yang cukup dan waktu training bisa lama untuk dataset yang besar. Untuk aplikasi Anvis di dunia nyata sendiri, seperti prediksi cuaca dan curah hujan, ada diagnosis medis, ada kontrol sistem otomatis, ada prediksi kualitas udara, sistem energi dan IoT, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kasus nyata, pertama kita mengambil di MDPI proses pada tanggal Maret 2026 dengan judul Manajemen Energi pada Perangkat IoT. Nah, di sini dijelaskan sebuah sistem Anvis dideploy secara nyata untuk mengontrol energi pada perangkat IoT atau yang disebutkan pada jurnalnya ESP-P32 Microcontroller. Model ini menggunakan tiga input, suhu sekitar, intensitas cahaya, dan tegangan baterai. Anvis di sini digunakan secara dinamis, menyesuaikan durasi deep sleep perangkat sesuai kondisi lingkungan tanpa membutuhkan koneksi internet eksternal. Hasilnya lebih hemat energi dibanding metode konvensional. Untuk contoh kasus kedua, diambil dari MDPI Elektronik Januari 2025 dengan judul Pengisian Daya Nirkabel Antar Kendaraan Listrik. Di sini Anvis digunakan untuk mengatasi masalah misalignment atau pergeseran posisi pada sistem pengisian daya nirkabel antara kendaraan listrik yang sedang bergerak. Anvis mengkombinasikan kemampuan belajar neural network dengan interpreta- interpretabilitas fuzzy logic, sehingga bisa menyesuaikan parameter kontrol secara real time tanpa memerlukan model matematika yang presisi. Untuk contoh kasus yang ketiga, diambil dari Jurnal Teknologi Informasi Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan judul Prediksi Cuaca Time Series. Nah, Anvis di sini diterapkan untuk prediksi cuaca pada data time series di Indonesia dengan hasil yang menunjukkan akurasi lebih baik dan error lebih rendah dibanding metode lain, terutama ketika data dikelompokkan berdasarkan musim sebelum dilatih. Ini untuk perbandingan sederhana dengan metode lain dari aspek belajar. ANN ini adalah neural network, ini fuzzy system dan Anvis. ANN lebih unggul daripada fuzzy system dan Anvis lebih juga unggul di antara dua-duanya. Untuk interpretabilitas, fuzzy system lebih baik, sedangkan yang lain kurang. Untuk butuh pakar domain, eh, AN itu tidak perlu, maksudnya AN itu perlu, fuzzy itu
tidak perlu, fusi itu perlu, dan Anvis ini tidak perlu. Akurasi tinggi, akurasi di sini lebih bagus, fusi sistem itu sedang, dan Anvis juga bagus. Baik, saya Torik Ridho Nugroho dengan NPM 345. Saya akan melanjutkan di implementasi UNFIS untuk studi kasus prediksi nilai akhir mahasiswa. Ada dua input, nilai tugas dan nilai UTS, 4 aturan, Tagagi, Sugeno, FIS, 5 layer, arsitektus, UNFIS. Lanjut. Di sini ada deskripsi kasus dan data input. Bisa dilihat di deskripsi kasus itu ada tujuan, input X1, input X2, output Y, model, MF input, dan MF type. Dan untuk data input contohnya ada di sebelah kanan, membership function-nya juga. Lanjut. Di sini layar 1 untuk publikasinya. Dan step 1 ini untuk menghitung derajat keanggotaan tiap MF dengan input X1 sama dengan 7 untuk nilai tugas dan X2 sama dengan 6 untuk nilai UTS. Bisa dilihat di sini, saya juga masih agak belum paham. Boleh lanjut. Dan untuk layer 2, rule firing strength, untuk menghitung bobot setiap aturan Fuji sebagai produk derajat keanggotaan. Dan untuk eh, aturannya itu pakai 4 aturan, if then, 2 MF kali 2 MF ya. Lanjut. Baik, di sini layer 3 dan 4, normalisasi dan konsekuen. Untuk menghitung bobot ternormalisasinya dan nilai output tiap aturan Takagi Sugeno-nya. Bisa dilihat di layer ketiga seperti ini. Dan untuk layer keempat, konsekuennya begini. Hasil nilai F-nya bisa dilihat di bawah. Lanjut. Dan untuk layer terakhir, layer output akhirnya, dan ringkasan perhitungan, itu untuk menjumlahkan semua kontribusi aturan untuk menghasilkan nilai prediksi akhir. Bisa dilihat rumus-rumus ini dan perhitungannya. Untuk ringkasannya seperti ini. Lanjut. Untuk interpretasi hasil dan catatan pentingnya, untuk memahami makna hasil prediksi dan alur pembelajaran Anvis hybrid algorithm. Hasil prediksinya di sini bisa dilihat input nilai tugas dan nilai UTS-nya untuk tadi prediksi nilai akhirnya adalah Y sama dengan 6,6 dan nilai aktual targetnya itu ada di 6,5, selisih atau errornya 0,1 dan errornya itu 1,54%. Untuk akurasinya 98,46%. Untuk catatan pentingnya, parameter PQR pada layer 4 diperoleh dari proses training, bukan dihitung manual. Contoh ini menggunakan parameter yang sudah terlatih, pre-train. Pada training sebenarnya, parameter dioptimasi dengan algoritma hybrid, ALPS, dan backprop. Semakin banyak data training, itu semakin kuat parameter, semakin akurat parameter yang bisa diperoleh. Contoh nyatanya, Anvis dilatih pada ratusan atau ribuan data historis nilai mahasiswa yang udah ada selama ini. Untuk lanjut. Untuk kesimpulan, Anvis adalah metode hybrid yang mengambil kelebihan Fuji Logic, interpretabilitas, dan neural network. Kedua, itu cocok untuk masalah dunia nyata yang kompleks, tidak pasti, dan non-linear.
dan sudah terbukti digunakan di bidang kesehatan, energi, transportasi, dan meteorologi. Menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan sistem cerdas modern. Sekian dari kelompok kami.